Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas kita. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa malam hari ini keadaan saudara dan saya semuanya baik-baik, ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Kita tidak terintimidasi dengan varian COVID Delta sekalipun itu ada, tetapi kita hanya terpengaruh oleh karena kuasa dan kasih Allah. Apapun situasi kita, saya percaya membuat kita dewasa, membuat kita semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Haleluya. Kita berdoa yuk supaya IT, Wi-Fi tidak terganggu dan kita boleh belajar apa kata firman. What the Bible say. Dan biarlah dengan firman Tuhan kita akan diubahkan, dengan firman kita diteguhkan, dengan firman pula kita mendapatkan pengharapan. Dan saya ingatkan Bapak Ibu dipersilahkan untuk share ke kontak Facebook saudara, dan saya berdoa banyak orang boleh diberkati oleh program Live Back to the Bible. Ketika ini saya broadcast lewat Messenger, saya mendapatkan respon yang luar biasa. Banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan. Bahkan beberapa orang minta wadah bagaimana caranya untuk ruang untuk bersaksi. Jadi Anda boleh catat malam hari ini di handphone atau di nomor WA 0821 1443 0000. Kesaksian bukan untuk menyombongkan diri, tapi kesaksian itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan percayalah, oleh kesaksian dan darah anak domba Allah, iblis dipermalukan, iblis dikalahkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita datang kepada Tuhan. Sudah banyak yang ikut. Mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi sebelum kita boleh Anda share ke kontak saudara. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa Allah yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kalau kami sampai saat ini kami ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kekuatan yang datang daripada Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena firman-Mu, dan semua karena penggenapan janji firman-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini kami bersyukur kami boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami ikut dalam program Live Back to the Bible. Kami mau dibentuk, kami mau belajar akan firman-Mu. Oleh firman-Mu kami yang lemah Tuhan kuatkan. Oleh firman-Mu kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh firman-Mu kami yang lemah Tuhan berikan pengharapan dan sukacita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyatakan kebesaran dan campur tangan-Mu, nyatakan kasih-Mu atas kami, boleh kami mendapatkan sukacita Tuhan. Bapa, sampaikan isi hati-Mu, urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan berita, saudaraku, sahabat baik kami itu kena papar COVID-19. Saya berdoa, saya angkat telepon, saya bilang begini, kalau diizinkan terpapar COVID-19, yang penting adalah tentu menjaga imun tubuh. Yang kedua, ini adalah kesempatan untuk bersyukur, berdoa, karena bed rest selama hampir 2 minggu. Gunakan waktu sebaik-baiknya supaya kita boleh berkontemplasi dengan Tuhan. Nah, barusan juga ada kawan saya yang pernah saya ajak ke Israel. Beliau adalah aparatur negara, ada tinggal di Kalimantan. Dia tiba-tiba WA saya, kawan saya bilang, Pak tolong dukung doa bahwa saya kena COVID hasil tes antigen tadi. Langsung saya angkat telepon, saya berdoa, saya bilang,
Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya atas hidup kita. Kita mesti bertumbuh, kita mesti mengalami growing di hadapan Tuhan. Dan percayalah, kedewasaan imanmu itu membuat Tuhan semakin respect dengan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, ketika tadi saya berdoa buat kawan saya di Kalimantan, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya merasa dikuatkan, saya merasa diteguhkan kembali, dan saya percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk saya dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu semuanya, kakak, adik, opa, oma, om, tante, suami, istri, dengar baik. Ayo tanya dalam hatimu masing-masing malam hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Sudahkah engkau mengalami pertumbuhan? Sudahkah imanmu bertumbuh? Sudahkah pengertianmu akan Tuhan itu semakin hari semakin kuat? Kalau Anda hari-hari ini masih gampang tersinggung, kalau Anda hari-hari ini masih gampang luka, kalau Anda tidak disapa orang lain, Anda merasa tertolak, Anda merasa ada kekecewaan, Anda belum bertumbuh. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah orang yang tidak fokus kepada masalah saja, tetapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah orang yang fokus hanya kepada Tuhan. Orang yang senantiasa melihat sisi positif. Orang yang melihat sisi bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap masalah adalah kesempatan untuk kita semakin bertumbuh. Saya ulangi sekali lagi, Anda boleh catat. Setiap masalah yang diizinkan terjadi adalah sarana untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Masalah bukan penghukuman, tetapi masalah adalah kesempatan kita naik ke kelas yang lebih tinggi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau kita sadari masalah adalah kesempatan, kita tidak melihat kesempatan sebagai masalah, tetapi melihat masalah adalah peluang, adalah kesempatan, adalah jumping stone untuk kita melihat kemuliaan, kemenangan, campur tangan, penyertaan. Bahkan kalau boleh saya tegaskan malam hari ini, jawaban-jawaban Tuhan disediakan bagi orang yang tidak gampang menyerah, disediakan bagi orang yang terus mencari Tuhan, diberikan buat orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya mencatat saudaraku, because your faith is growing more and more. Karena imanmu harus bertumbuh dan bertumbuh terus. Sampai kapan? Ya, sampai selesai hidup ini. Because your faith is growing more and more. Ayo Bapak Ibu, kita lihat Alkitab, yuk kita buka firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang pertama. Lihat surat pengembalaan Rasul Paulus buat jemaat di Tesalonika dalam surat pengembalaan yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan dengan jelas berkata demikian, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang mengucap syukur? Paulus dan teman-temannya sebagai pelayan Tuhan. Sekalipun keadaan Paulus tidak baik, sekalipun Paulus menghadapi tantangan, sekalipun Paulus menghadapi pergumulan, sekalipun Paulus dalam penjara, sekalipun Paulus ada dalam depresi yang luar biasa, dia mengatakan kami wajib mengucap syukur. Ingat loh, mengucap syukur itu bukan pilihan, tapi mengucap syukur adalah wajib. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Anda yang bersungut-sungut, karena diomongin orang lain, kalau Anda bersungut-sungut karena dibicarakan kekurangan Anda, sudah berhenti mengucap syukur. Pergumulan yang dihadapi Paulus jauh lebih hebat daripada kita. Yang jadi masalah beginilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen kelihatannya rajin tapi nggak dewasa dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang sepertinya melayani luar biasa tapi nggak dewasa dalam Tuhan. Gampang nyerah, gampang putus asa, gampang membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika diomongin mulai gundah gulana. Tapi kalau dengar kesaksian yang mukjizat, kesembuhan, kekayaan, tepuk tangan luar biasa.
Coba deh, kalau Anda dalam gereja, dalam komunitas, dalam persekutuan doa, ada yang bersaksi demikian. Oh, dulu saya ini sakit-sakitan. Oh, dulu saya ini orang miskin. Tetapi ketika percaya kepada Yesus, saya mendapatkan pemulihan, kesembuhan, berkat. Bahkan sekarang saya berkelimpahan. Itu terjadi atas saya. Dan saya percaya itu bisa terjadi atas Anda. Saya percaya kalau ada orang kesaksian demikian, pasti bertepuk tangan. Kenapa? Karena sesuatu yang spektakuler menurut mata dunia. Atau ada orang bilang begini, oh saya dulu adalah pengusaha kecil-kecilan, adalah pengusaha yang sederhana, tetapi ketika saya berserah kepada Tuhan, mau perusahaan saya berlipat-lipat kali ganda asetnya, dan kalau itu terjadi atas saya, bisa terjadi juga atas kalian semua. Oh, semua orang bisa tepuk tangan. Kenapa? Karena memang berkat nyata, kesaksiannya salah? Tidak. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi atas seseorang, belum tentu itu juga bisa terjadi atas kita. Coba kalau di mimbar, coba kalau dalam kesempatan, dalam komunitas kekristenan, ada Petrus misalkan hidup disuruh bersaksi. Dia akan bersaksi demikian, oh dulu saya sebelum mengenal Yesus, sebelum saya menjadi seorang disciples yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan, hidup saya tuh hebat, hidup saya diberkati, saya bisa menjadi nelayan yang profesional. Tetapi ketika mengikut Yesus, saya dipenjara, saya dibuat menderita, bahkan disalib terbalik. Atau Paulus yang orang Sanhedrin yang asli, orang yang Yahudi yang kaya raya, orang yang hebat. Paulus bilang begini, dulu sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya kaya raya luar biasa, saya disegani, saya punya kuasa, saya punya surat-surat yang hebat. Tetapi ketika mengikut Yesus, saya dikejar-kejar di penjara. Saya percaya ketika kesaksian seperti ini tidak populer, banyak orang pulang. Pertanyaannya begini, sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengajarkan kita dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi orang yang bisa mengucap syukur senantiasa adalah orang yang dewasa. Saya ulangi sekali lagi, saudara boleh catat. Orang yang mengalami growing, tema malam hari ini adalah be growing. Harus bertumbuh, mengalami grow. Orang yang bisa mengucap syukur sekalipun keadaannya terjadi seperti yang tidak diharapkan adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan masalah yang membuat dia mengucap syukur semata, bukan karena berkat saja yang mengatur, tetapi mereka orang yang dewasa mengucap syukur bukan karena sesuatu, tapi karena Tuhan yang telah mengasihi kita, karena Tuhan yang telah menolong kita, karena Tuhan yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau Anda diberkati suddenly, tiba-tiba, ujuk-ujuk katanya orang Jawa, mengucap syukur, itu mah normal. Anda berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada saudara, is normal. Tapi masihkah Anda mengucap syukur ketika bisnis Anda mengalami titik nadir, keluarga saudara mengalami kesulitan keuangan, pelayanan saudara mengalami stagnasi? Masihkah mengucap syukur? Not easy. Not easy. Dan saya percaya banyak di antara kita yang ikut live malam hari ini ada dalam pergumulan. Tetapi sekali lagi saya katakan, be growing. Bertumbuh dalam iman. Saya lanjutkan ayat yang berkata demikian. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Paulus melihat, saudaraku, sekalipun jemaat Tesalonika tidak ditunggui oleh Paulus, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pak, Bu, saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau ada anak sekolah minggu datang ke gereja, terus nangis kepada orang tuanya, nggak dapat permen, atau nggak dikasih permen, itu normal. Tapi kalau orang tuanya nggak dapat permen nangis, sorry, itu kanak-kanak. Itu nggak dewasa. Kalau kita ke gereja, kalau kita sedang ibadah, terus tertegur dengan firman, harusnya kita mengucap syukur. Itu tanda orang dewasa. Tapi kalau orang ditegur atau tertegur oleh firman, terus putus asa, maaf, tidak dewasa. Dan itu adalah karakter daripada anak-anak kecil. Daud tidak tiba-tiba menjadi seorang raja, tidak.
Daud tidak punya latar belakang seorang infanteri, seorang petempur, seorang perang yang hebat, tidak. Tetapi Daud punya latar belakang apa? Sebagai seorang gembala yang tidak diperhitungkan, yang tidak dipandang. Bahkan Isai ayahnya pun tidak menunjukkan Daud sebagai satu kontestan yang pertama di hadapan Samuel. Tetapi ketika ketujuh kakaknya ditolak, baru muncullah seorang Daud. Tapi Daud adalah seorang yang punya karakter terus bertumbuh, dan dia luar biasa di hadapan Tuhan. Sama dengan siapa? Daniel. Daniel nggak tiba-tiba langsung mengalami promosi terus mengalahkan membuat singa tidak bisa berbuat apa. Enggak, ada proses, ada pembelajaran. Bahkan Daniel masa mudanya tidak makan lagi makanan-makanan yang enak, makan raja-raja, tidak. Justru Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu hanya makan sayur-sayuran. Ada pertumbuhan secara linier, secara tubuh dan roh. Dan yang luar biasa, ketika imannya bertumbuh, ada masalah, ada pergumulan, ada pencobaan, ada ancaman, orang yang dewasa tidak akan terintimidasi dengan masalah. Tetapi orang yang dewasa dalam Tuhan adalah orang yang percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan pekerjaannya atas hidupnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Jadi hari ini apa yang mengintimidasi saudara? Hari ini apa yang membuat iman saudara mengalami kemunduran? Bangkit saudaraku, bangkit. Kalahkan semua ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan. Dengan apa? Dengan iman, dengan pertumbuhan iman. Saya di banyak tempat bilang begini, gereja tidak membuat saudara dewasa. Jadi gereja yang besar, gereja yang hebat belum tentu membuat kita dewasa. Tetapi imanmu, pengharapanmu, sukacitamu, percayamu kepada Tuhan, itu membuat saudara dewasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya, saudaraku, ketika sebelum COVID, banyak pelayanan ke daerah-daerah. Saya pergi ke NTT, saya pergi ke pedalaman Papua, saya pergi ke daerah Makassar, saya KKR di daerah Pinrang, saya mimpin ibadah di kota-kota kecil di Manado, di Sulawesi Utara maksud saya. Tetapi kalau melihat iman mereka, tidak kalah kok dengan orang yang di kota, bahkan yang di luar negeri. Betul. Mereka sakit, didoakan, dia bilang begini, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Wow, keren. Yang menjadi gak bertumbuh, saudaraku, karena kita sering pilih-pilih. Hamba Tuhan pun banyak orang saat ini memilih-milih. Ke gereja tanya dulu siapa yang khotbah, siapa yang jadi worship leader, siapa yang main musik. Come on. Orang yang demikian tidak akan dewasa. Tetapi orang yang dewasa, fokusnya, kepandangannya, imannya hanya diarahkan kepada Tuhan, hanya diarahkan kepada sumber jawaban, hanya diarahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, ada 3 langkah. Ada 3 langkah untuk berkata be growing. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan buat saudara. Saudara boleh catat. Syarat untuk mengalami pertumbuhan. Yang pertama adalah mengenal Allah. Saya ulangi sekali lagi, mengenal Allah. You know about your God. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kalau Anda mengatakan diri Kristen, kalau Anda mengatakan pelayan Tuhan, kalau Anda menyatakan diri sebagai orang pengikut Kristus, tapi Anda gampang putus asa, Anda gampang mempermainkan iman saudara, maaf, Anda tidak mengenal siapa Allah saudara. Jadi kunci yang pertama, langkah dalam mengalami growing adalah mengenal Allah. Yang kedua, kunci yang kedua, nanti saya jabarkan. Yang kedua adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Yang ketiga, nah ini tidak bisa dipisahkan, yaitu melayani Allah. Saya ulangi, yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengasihi Allah, yang ketiga adalah melayani Allah. Ayo kita kupas, ayo kita belajar, ayo back to the Bible. Kita balik kembali apa kata firman Tuhan. Yang pertama mengenal Allah. Siapa Allah yang kita sembah? Siapa Tuhan yang kita tinggikan? Siapa Yesus yang kita agungkan? Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, inilah hidup yang kekal itu. Ingat ya, saya baris bawahi kekal. Kalau saudara ikut live Facebook minggu lalu, saya berbicara tentang this too will pass.
semuanya akan berlalu. Masalah yang saudara hadapi pasti segera berlalu. Pergumulan yang saudara hadapi pasti berlalu. Sakit penyakit yang saudara hadapi pasti berlalu. Air mata yang ada dalam hidup saudara pasti berlalu. Tapi dengar baik, berkat yang kau terima pun akan berlalu. Kecantikan Anda pun akan berlalu. Ketampanan saudara pun akan berlalu. Kekayaan kita pun akan berlalu. Artinya tidak ada yang stay, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Yesus Kristus Tuhan. Yang kekal hanya firman Tuhan. Yang kekal adalah Allah itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah, Injil Yohanes pasal 17 ayat ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah yang baik saja, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara tidak bisa mengenal kekekalan, saudara tidak bisa hidup forever and ever kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, siapa Yahweh, siapa Yesus, siapa Elohim, siapakah anak Allah yang diutus oleh Bapa itu sendiri, yaitu Tuhan kita. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa pengenalan akan firman Tuhan, saudara tidak akan pernah mengenal kerajaan itu sendiri. Yang paham dan mengerti sampai di sini katakan amin. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus dalam penghakiman, kalau saudara baca dari Matius pasal 17 ayat 21-23 mengingatkan, ketika ada orang dihakimi, Tuhan bilang apa? Enyahlah, sebab aku tidak mengenal siapa engkau. Pak, Bu, kakak, adik, opa, oma, opung boru, opung doli, dengar baik. Jangan pernah Anda overconfident bahwa Anda mengenal Tuhan, tapi pastikan dulu Tuhan juga mengenal Anda. Saya ulangi sekali lagi, jangan overconfident bahwa kita pasti dikenal Tuhan, tapi pastikan imanmu engkau dikenal oleh Tuhan, karena itu adalah syarat untuk hidup yang kekal, dan itu adalah kunci growing untuk mengenal Tuhan. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Haleluya. Kalau orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang betul-betul mempercayai setiap langkahnya diatur oleh Tuhan, setiap langkahnya disertai oleh Tuhan, bahkan setiap doa-doanya pasti dijawab Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ayat ini mengingatkan kita, tidak ada Tuhan alternatif. Atau orang berkata demikian, atau kepercayaan lain berkata demikian, Pak, semua Tuhan kan sama. Tuhan, oh enggak, tidak. Karena ada orang seberang bilang begini, oh Musa juga ada di kitab kami. Ntar dulu, jangan-jangan Musa yang lain. Karena Musa itu adalah orang Ibrani. Musa itu menulis Taurat, dan Musa tidak pernah kemana-mana, dan Musa berbahasa Ibrani, tidak berbahasa yang lain. Kalau ada orang yang mengatakan di kami juga ada Musa, mungkin Musa yang lain. Sekali lagi, kenali Tuhan Allahmu dengan baik, kenali Yesus Kristus yang diutus Allah Bapa, kenali karya keselamatannya, kenali siapa Tuhan, kenali mukjizatnya, kenali jalan keluarnya, kenali firman-Nya, maka saudara akan kuat menghadapi segala masalah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara sepakat dengan perkataan saya, atau saya minta maaf kalau malam hari ini terlalu keras? Ya, saya mau pastikan saudaraku, kita dewasa dalam Tuhan. Yang dijemput oleh Yesus sebagai mempelai pria adalah mempelai yang dewasa, bukan yang kanak-kanak, tapi orang-orang yang dewasa. Jadilah gadis bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Betul? Jadilah Anda sebagai gandum, bukan ilalang. Jadilah domba, bukan kambing embek-embek. Haleluya. Yang pertama mengenal Allah, maka akan terjadi grow atau growing. Yang kedua, saudara gini kasih, mengasihi Allah.
Mengasihi Allah artinya orang yang mengasihi Allah adalah orang yang hidupnya menyenangkan Allah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Allah dengan segenap pikiranmu. Firman-Nya berkata demikian. Dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Artinya bukan karena saudara diberkati saudara baru mengasihi Allah, bukan karena saudara dipromosikan dalam pelayanan saudara baru mengasihi Allah. Oh tidak, Anda mengasihi Allah dengan segenap hatimu, artinya baik tidak baik keadaannya tetap mengasihi Allah. Ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, ya jangan mimpi mendapatkan growing. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, jangan mimpi saudara mendapatkan jawaban demi jawaban. Yang setuju katakan amin. Amin saudaraku. Dengan segenap pikiranmu. Ingat ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-muridnya ketika mereka menjala sepanjang malam nggak dapat. Betul? Akhirnya ketika sudah di tepian, Yesus bilang begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawaban yang spontanitas, jawaban yang penuh dengan emosi, jawaban yang penuh dengan pamer. Jelas itu bukan yang dimauin Tuhan. Yesus mempertanyakan kasih kepada Petrus, ukurannya adalah kasih agape. Sementara Petrus menjawab dengan kasih yang filia, kasih yang emosi, kasih yang dengan ingin mendapat pengharapan. Yesus bertanya kembali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang apa? Oh iya Tuhan. Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi Yesus sekali lagi tidak puas dengan jawaban daripada Petrus. Kenapa? Karena Petrus menjawab dengan kasih filia, kasih seperti suami dan istri. Tetapi ketika kali yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Alkitab mencatat, Petrus tidak langsung menjawab. Tapi Petrus menangis. Dia tahu bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah kasih yang keluar dari hatinya dengan segenap pikiran, segenap hati, segenap kekuatan. Bukan karena imbalan, bukan karena upah, bukan karena hadiah, tetapi mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, yaitu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Pak, Bu, Opa, Oma, Kakak, Adik, kalau Anda melayani Tuhan, Anda tidak mendapatkan apresiasi, masihkah Anda melayani Tuhan? Kalau Anda patah arang, kecewa, berarti Anda punya kasih filia, belum dikasih dalam konteks agape. Betul? Kalau Anda berpapasan dengan sahabat kawan, terus saudara tidak disapa, saudara kecewa, saudara sakit hati, saudara dendam, maaf, kasihmu masih dalam ukuran filia, kasih kedagingan. Tetapi kalau engkau menganggap bahwa orang yang tidak menyalami, yang tidak menyapa, dengan kacamata positif, oh mungkin dia sibuk, oh mungkin dia sedang terburu-buru, Anda tidak terintimidasi dengan sakit dan dendam, Anda sudah beranjak mengalami growing untuk dalam kasih agape. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yuk melangkah yang ketiga. Tadi yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua mengasihi Allah. Yang ketiga tidak bisa dipisahkan, yaitu melayani Allah. Amin. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara punya komitmen melayani Allah, melayani Tuhan. Tidak harus sekolah teologi dulu. Memang sekolah teologi dibutuhkan bagi seorang pelayan Tuhan. Tetapi ketika Anda melayani di rumah dengan baik, istri, suami, anak, orang tua, mertua, cucu, mantu, Anda mencerminkan sudah melayani Allah. Oke, kita lihat ayatnya yuk. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 dulu. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian. Injil Yohanes pasal 14 yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
Oke, sekarang lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini adalah direction daripada Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa percaya kepadaku, sesungguhnya ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara jangan kaget. Yesus 2000 tahun yang lalu melakukan pekerjaan yang luar biasa, menyembuhkan orang yang sakit, membuat orang yang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Lazarus yang mati dibangkitkan. Ada nggak sampai saat ini? Saya katakan ada. Buktinya apa? Banyak kok hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai dengan cara yang dahsyat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Bila mana terjadi? Firman ini digenapi. Tapi kuncinya adalah apa? Melayani Tuhan. Saudara nanti baca di rumah bagaimana Markus pasal 16 ayat 16 dan seterusnya, atau Matius pasal 28. Firman Tuhan berkata demikian, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Mengusir setan demi namaku, orang itu terlepas. Pertanyaannya adalah bila mana kuasa itu ada? Ketika mereka pergi. Kemana? Pelayanan. Bahasa Yunaninya adalah pareotentes. Orang yang pergi tanpa lagi memikirkan tentang masalahnya, tetapi pergi hanya karena Tuhan, hanya karena Allah, hanya karena Yesus yang menyuruh, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, saya tidak menjual musisat atau memperkatakan perkataan dengan pilih-pilih daerah, tidak. Tapi jujur saya katakan di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian, yang namanya mujizat, yang namanya campur tangan Tuhan, itu begitu luar biasa hari-hari ini. Atau ketika saya pelayanan, di mana? Di daerah-daerah, di pedalaman-pedalaman. Saya pernah diizinkan Tuhan mendoakan orang yang sudah lumpuh, stroke, saudara pilih, sembuh dalam nama Yesus. Saya pernah diizinkan Tuhan melayani seorang hamba Tuhan dalam KKR yang kena kanker getah bening, yang kena kanker getah bening. Kita doakan dalam nama Yesus, orang itu dibebaskan dari sakit penyakitnya. Suatu ketika juga diizinkan saya, ketika pelayanan saudaraku, ternyata pendoa-pendoa kami bilang, Pak, ini ada kurang lebih 5 dukun yang datang. Saya bilang sama pendoa, yuk jangan kendor, berjaga-jaga. Kita manifestasikan kuasa Allah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudaraku, semua kesaksian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan 3 dari 5 dukun itu besoknya dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ayo, sekalipun saya nggak lihat wajah saudara, siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapa yang rindu mengalami mujizat Tuhan? Siapa yang rindu mendapatkan mujizat kesembuhan, pemulihan, terobosan, jawaban, maaf, kelimpahan? Nggak ada jalan lain. Saudara mesti melayani Tuhan. Saudara mesti melayani Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara tidak akan mengejar berkat, berkat akan mengejar saudara. Saudara mengejar kesembuhan, kesembuhan diberikan buat saudara. Saudara mencari kemuliaan, kemuliaan diberikan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ini loh kuncinya be growing, saudaraku. Ini loh kuncinya apa? Pertumbuhan yang signifikan. Jadi nggak berkutat kepada jadwal pelayanan, nggak berkutat kepada penghormatan seseorang, nggak bingung mendapatkan apresiasi atau jempol, nggak perlu lagi kita poster media sosial kita supaya yang view ribuan orang, nggak penting. Yang penting bagaimana kita mengenal Allah, betul, mengasihi Allah. Yang ketiga adalah melayani Allah, betul.
Ketika 3 poin ini saudara lakukan, saya percaya kok. Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Ini tidak saya siapkan ayat ini, tapi saya tiba-tiba teringat ayat ini. Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Dahsyat sekali ini. Hanya orang yang mengalami growing yang bisa seperti ini. Tapi orang yang stagnan, orang yang treadmill, orang yang sibuk dengan masa lalunya, orang yang belum selesai dengan masa lalunya, orang yang sibuk ngomongin orang yang sibuk menilai kekurangan orang lain, tidak akan pernah mengalami growing. Coba lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Alkitab berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, everything you want, everything you need, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, tentu dalam nama Yesus, dan kamu akan menerima. Jesus, God not say maybe you get it, tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas apa saja yang kamu minta dan kamu kehendaki, tentu di dalam nama Bapa, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Ini penting sekali saudaraku. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo hari-hari ini bangkitkan gairahmu dalam ibadah, bangkitkan gairahmu dalam bersekutu, bangkitkan gairahmu dalam pembelajaran firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Yang penting, kenal siapa Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihi Tuhan Allahmu. Yang ketiga, layani Tuhan Allah. Maka engkau akan mengalami growing. Masalah tidak membuat kita undur, pergumulan tidak membuat kita hilang nyali. Justru masalah, pergumulan, air mata menjadi pijakan, menjadi batu lompatan, menjadi jumping stone untuk kita melompat jauh, melangkah jauh, melesat tinggi, bahkan seperti anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Anda mengalami kesuksesan dan keberhasilan secara luar biasa. Siapapun Anda yang berkumpul malam hari ini, siapapun kita yang rindu mendapatkan mukjizat, siapapun yang rindu bertumbuh dalam Tuhan, yuk tundukkan kepala, lipat tanganmu, kita berdoa. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya jawaban dan Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Tuntunanmu jelas, kasih-Mu jelas, bahkan arahan-arahan-Mu jelas, supaya kami bertumbuh, supaya kami mengalami growing dalam Engkau. Kami tidak mau treadmill Tuhan, kami tidak mau jalan di tempat, kami tidak mau stagnasi dalam iman kami, kami tidak mau terus menoleh ke belakang, tapi kami mau songsong masa depan kami, kehidupan kami, bahkan pertumbuhan iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Lihat setiap kami yang berdoa, yang menutup mata dan lipat tangan kami, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Berikan mukjizat-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu atas kami malam hari ini. Sendengkan telinga-Mu atas doa-doa kami. Dan dengan iman dalam nama Yesus tanpa bimbang dan ragu, kami akan mengenal Engkau lebih dalam. Kami akan mengasihi Engkau lebih dalam. Bahkan kami akan melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami percaya dan mengucap syukur. Tuhan ada bagi kami. Mungkin banyak di antara kita mempersiapkan persembahan untuk dibawa di hadapan Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita mau membantu kelangsungan pelayanan daripada program Life to the Bible. Bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Percayalah, apa yang kau dapat berasal daripada Tuhan, dan yang engkau persembahkan di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa, kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kuduskan dan sucikan. Biar apa yang kami bawa dengan hati dan sikap tubuh yang benar di hadapan-Mu mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebab kami sadar segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Terima Tuhan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah yang Kau berikan atas kami. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri live Back to the Bible malam hari ini, biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Selamat malam, terima kasih telah bergabung dengan saya. Dan jangan lupa saudara subscribe YouTube channel GBI EOM yang hadir setiap hari pagi untuk renungan 5 menit saja, yaitu channel YouTube GBI EOM. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.